Silakan adik-adik berdoa. Tolong di unmute. Ya baiklah, mari kita dalam doa. Kembali ya Tuhan, kami ucap syukur Tuhan buat pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau mulai kembali pelajaran kami Tuhan. Kau berkati hamba Pak Yusak akan mengajar kami, dan Kau berkati kami di tempat ini, dan Kau tambahkan hikmat pengetahuan kepada kami supaya kami memahami apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan pelajaran ini ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, silakan Pak Yusak. Amin. Haleluya. Selamat pagi semuanya. Shalom. Pagi Pak. Sudah mau wisuda ini ya? Sudah hampir wisuda ya, betul. Angkatan barunya ada nggak? Ada nggak? Waduh, ini nggak tahu nih angkatan barunya nih. Kok agak susah nih cari muridnya. Sama, kita dulu juga di pengalaman di Tomohon juga gitu. Iya ya. Makin lama makin sedikit, makin lama makin sedikit. 2 tahun, 2 tahun terus tutup. Nggak ada siswa. Kalau kita dulu dikirim dari gereja ya, dari RGF, manapun juga yang mau kirim. Terus habis juga stoknya pelan-pelan. Oke. Itu salah satu tantangan selain keuangan dan sebagai guru. Waktu itu kan nggak ada sistem online begini, distance learning, enak sekali sekarang. Dulu orang dari LA harus ke Tomohon mau ngajar. Waduh, sudah repot sekali, terus kapok. Itu Pak Yusak itu, saya kan belajar Hebrew ya, belajar ya dikit-dikit lah ya. Itu satu kelas itu 30 minggu. Ya, satu kelas. 30 minggu itu pertama kalinya yang ikut mungkin 10 orang, dari ada Australia, dari Jerman, dari Israel, dari mana-mana lah ya. Distance learning. Distance learning juga ya. Itu dari seluruh dunia. Nah, itu tapi pada minggu ke-20 itu sudah tinggal 3 orang. Dulu pernah sampai kapan itu minggu-minggu terakhir itu saya cuma sendirian aja. Ya, lupanya memang untuk belajar itu sesuatu yang memerlukan komitmen yang tinggi sekali sih. Oke, tapi silakan Pak Yusak, ini kita tempa murid anak-anak didik kita ini supaya menjadi hamba-hamba Tuhan yang tangguh. Amin, amin. Ya, kita mulai ya. Saya akan share screen saya. Ya, kita sudah sampai di sini. Pembahasan kita tentang pokok anggur ya. Salah satu penafsiran yang saya anggap berbahaya, yang paling sering dipakai ya, kita ingat bahwa seakan-akan ayat ini mengatakan bahwa yang tidak bertumbuh berarti akan dibuang ya. Wah, kan ngeri sekali ya, tidak bertumbuh dibuang. Dan kita tahu di gereja salah satu alasan yang paling sering saya dengar adalah jemaat tidak bertumbuh di gereja ini, gitu ya. Lantas pindah gereja, gitu ya. Berarti kayaknya mereka dibuang sama Tuhan atau gimana, gitu. Itu saya percaya itu bukan maksud ayat ini sesungguhnya. Lalu kalau dikaitkan dengan berkat, kemakmuran dan sebagainya, yang tidak diberkati atau miskin itu berarti orang yang dibuang Tuhan. Ya, itu lagi-lagi satu penafsiran yang berbahaya, mungkin dipakai oleh mereka penganut teologi kemakmuran. Lalu kalau gereja tidak ada pertumbuhan, jemaat maupun keuangan, itu juga sama. Artinya tidak ada hadirat Tuhan, tidak ada Roh Kudus, tidak ada urapan. Yaitu penafsiran-penafsiran yang berbahaya sekali. Karena sekali lagi bukan itu maksud daripada Tuhan mendirikan gerejanya. Ya. Karena itu gereja berlomba-lomba
memenuhi gedungnya dengan jemaat yang banyak, uang yang banyak. Ya. Nah, dari mana mereka dapatnya? Kalau diteliti lebih lanjut, kebanyakan saya tidak menyebutkan semua, kebanyakan itu dari gereja lain, pindah dari gereja lain. Ya. Nah, ada sebuah buku diterbitkan yang judulnya Gereja Bintang 5. Itu yang menjadi idaman dari semua hamba Tuhan. Gerejanya seperti mall, ya, sangat indah, sangat gemerlapan, sangat menarik sekali dari luar. Yang kita tahu kalau mall ya sangat menjadi sekarang menjadi tren ya di kota-kota besar terutama, itu mall dengan otomatis mematikan semua toko-toko kecil tradisional yang kurang gebyar, kurang menarik, dan kurang modern, dan sebagainya. Kayaknya ada spirit yang sama memasuki gereja. Sebenarnya gereja juga berlomba-lomba menjadi gereja bintang 5, dalam arti lahiriah. Ya. Gedungnya dibuat sehebat, sebesar, semegah mungkin. Alat-alatnya, sound systemnya, luar biasa. Hebatnya, canggihnya, mahalnya, ya boleh dikatakan semua dana gereja habis untuk itu. Beberapa survei mengatakan rata-rata gereja besar semacam itu dana yang disisihkan untuk misi itu kurang dari 3%, kurang dari 3% untuk misi. Berarti yang 97% ya untuk hal-hal yang saya sebutkan tadi, untuk membuat gereja bintang 5. Itu kan tren sekarang. Nggak usah penginjilan, nggak usah pakai apa-apa. Gereja seperti itu akan menarik sekali banyak orang modern sekarang yang memang gampang tertarik oleh hal-hal yang lahiriah seperti itu. Kan orang senang pergi ke mall, ya itu mudah sekali ditarik karena sama sih logika teologinya sama. Yaitu kalau tempatnya bagus, nyaman buat kita beribadah, pakai AC dan sebagainya, musiknya bening, nggak ada kresek-kreseknya sama sekali, bagus, tim PW-nya bagus sekali, lagu-lagunya bagus sekali, wah sorak-sorai melompat-lompat. Yang itulah yang menarik sekarang, gereja sekarang. Ya. Ditambah lagi dengan khotbah-khotbahnya, khotbah berkat melulu. Jadi orang Kristen hanya enak melulu, sukses melulu, kaya melulu. Itu sangat menarik. Dan itu yang tren yang terjadi sekarang. Ini saya bicarakan dalam konteks pembahasan ayat ini ya. Itu saya khawatir dengan penafsiran yang seperti itu. Di gereja yang bertumbuh, uangnya hebat, jemaatnya banyak, itu berarti diberkati Tuhan, direstui Tuhan, Tuhan senang. Di situ ada hadirat Tuhan, ada hadirat Roh Kudus, di situ penuh urapan. Seringkali terjadi mujizat dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Mau tanya, apakah ada gereja yang tidak ada hadirat Tuhan? Enggak gereja. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tuhan itu salah satu nama yang dipakai adalah apa? Omnipresent. Omnipresent salah satunya. Selain omnipower, omni segala macam, omnipresent itu maha hadir, benar nggak? Tuhan maha hadir nggak? Benar ya? Ada di manapun juga, termasuk di tempat maksiat, ada nggak hadirat Tuhan misalnya? Ada, Pak. Kan Tuhan pun hadir di tempat pelacuran, tempat perjudian, tempat yang paling gelap pun Tuhan hadir. Itu konsep maha hadir. Karena dia ingin menyelamatkan orang. Tuhan Yesus datang untuk orang yang sakit atau yang sehat? Yang sakit. Sakit. Orang yang sakit justru. Tuhan lebih senang
rasanya ya, atau lebih berkepentingan hadir di tempat-tempat gelap untuk menyelamatkan mereka daripada di gereja lah. Ya, tentu di gereja adalah rumahnya dia. Tapi kalau mengatakan ada gereja tidak ada hadirat Tuhan itu kelewatan, saudara. Itu tidak ada logika teologisnya sama sekali. Itu hanya spirit arogansi dari gereja yang hebat dan besar dan megah, ya, karena dia merasa Tuhan hanya hadir tempat dia. Ini buktinya, ya, melimpah jemaatnya luar biasa baiknya dan sebagainya. Yang gereja yang sepi-sepi, ya tidak ada hadirat Tuhan, tidak diberkati, tidak ada urapan. Dan hukum dunia berlaku, saudara. Memang banyak orang pergi ke rumah makan, carinya ya tentu dari luar bagus, megah dan sebagainya. Itu seperti tadi saya katakan, seperti gereja juga, seperti mall. Tapi salah satu kriteria lain yang tidak sadar orang pilih adalah ramenya. Semakin rame restoran berarti itu pasti enak, karena banyak pengunjungnya, ya kan. Jadi hukum dunia seperti itu, sebenarnya. Yang kaya makin kaya, yang hebat makin hebat, yang sukses makin sukses, yang terpuruk makin terpuruk, yang miskin makin miskin. Karena ada hukum itu tadi, saudara. Kalau saudara berkembang kelihatan megah dari luar, banyak orang makin datang berkerumun. Ya, seperti pas serangga tertentu mendatangi cahaya, gitu ya. Nah, itu harus hati-hati sekali. Saya tidak ingin Anda menafsirkan seperti hal ini. Dan sebagian besar ya Anda sudah menuliskan dengan baik, yang tidak berbuah bukan dipotong, tapi lebih tepat kalau diterjemahkan diangkat atau dipindahkan. Tujuannya apa? Diangkat dan dipindahkan supaya dari tidak berbuah menjadi berbuah. Nah, kadang-kadang ranting itu kalau tidak dapat matahari tidak bisa berbuah. Nah, anggur membutuhkan matahari, buahnya bisa tumbuh karena matahari. Sedang matahari adalah sumber energi dari semua tanaman termasuk buah anggur. Jadi diangkat itu ada ranting-ranting yang tumbuh ke bawah. Jadi oleh pengusaha anggur harus diangkat, dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi supaya dapat matahari. Sebab kalau dia tumbuh di tanah, dia tidak dapat matahari. Teman-temannya lain yang dapat matahari akan berbuah banyak, dia tidak dapat buah. Jadi dia dipindahkan. Ini saya lihat dengan jelas ada kasus di gereja kita, seorang hamba Tuhan 25 tahun yang lalu, masih muda, sama istrinya, dua-dua lulusan sekolah Alkitab, semangat mau mendirikan gereja, lalu bergabung dengan gereja kita, ditempatkan di kota Padang. 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun tidak bertumbuh sama sekali gerejanya. Ya. Lalu pindah. Dia pindah atau dipindahkan? Dipindahkan ke kota Manado. Wah, begitu. Jadi kelihatannya Mbak Tuhan ini tidak cocok dengan lahan yang seperti kota Padang, tapi dia cocok sekali dengan lahan kota Manado. Ya. Mungkin sudah beberapa mengatakan, ya Padang itu daerah keras, Manado daerah empuk sekali. Tapi juga bisa dilihat dari sudut lain. Manado adalah kantong kekristenan, betul. Padang sebaliknya, betul. Tapi justru kita bisa lihat di kota Manado, setiap 500 meter ada gereja. Setiap 500 meter ada gereja. Jadi banyak sekali gerejanya. Jadi tidak gampang bersaing, justru tidak gampang bersaing di kota Manado. Anda jadi orang yang pendatang asal dari Jawa, kemudian masuk ke Manado, mendirikan gereja, menurut saya berat sekali.
Karena di sana sudah dikuasai oleh gereja-gereja lama, gereja-gereja tua, dan tentu saja orang Manado ya wajar kalau masuk ke gereja yang dipimpin pendeta Manado, wajar sekali, ya kan? Jadi alasan itu tidak tepat. Tapi memang dia dipindahkan tadi seperti ranting anggur tadi yang tidak dapat matahari sebenarnya. Ya, itu aja kunci keberhasilannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ayat ini sering kali dikontekskan dengan Matius 21 ayat 19, di mana Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Ini mau disamakan gitu ya. Ini ayat pendukungnya salah satu. Tuhan itu marah kalau lihat sesuatu yang tidak berbuah. Sampai dia mengutuk. Nah, saya ingin aja saudara berdiskusi di sini ya. Anggap saja ini sebagai studi kasus kita, karena konteksnya dalam pokok anggur kelihatannya sama. Kelihatannya sama. Yang tidak berbuah di pokok anggur dipotong, yang di Matius ini pohon ara yang tidak berbuah dikutuk Tuhan sampai mati. Dikutuk Tuhan Yesus sampai mati. Saya pernah membaca di satu artikel bahwa ayat ini seringkali beberapa kali lah dipakai oleh orang-orang luar tertentu, ya, luar agama kita, yang untuk mengkonyolkan, membuat lelucon dengan Tuhan Yesus. Lucu ya, Tuhannya orang Kristen itu. Dia sedang kelaparan. Lalu dia melihat pohon ara untuk cari buahnya karena dia mau makan. Lalu ketika dia sampai di pohon ara, ditemui tidak ada buahnya sama sekali. Loh, kok aneh katanya. Yesus yang katanya adalah Tuhan itu jadi marah-marah. Anak kecil tidak dapat mainan gitu. Marah-marah. Sampai pohon aja dikutuk sampai mati. Lucu ya Tuhan orang Kristen ini. Marah-marah. Tidak dapat makanan, marah-marah. Nah, mari kita berdiskusi dengan ayat ini. Kita perlu bisa menjelaskan dengan baik mengapa Yesus begitu marah pada pohon ara itu. Ya kan? Apa artinya tindakannya itu? Simbolikah atau harfiahkah? Ayo kita mulai diskusi kita. Coba dipikirkan. Apa Yesus begitu marah? Apa artinya ayat itu? Ya. Sebaiknya saya bacakan ayatnya 29, 19, 21. Anda juga boleh buka Alkitab Anda. Kita diskusikan sebentar. Matius 21 ayat 19. 21:19. Judul perikopnya aja sudah jelas, Yesus mengutuk pohon ara. Ya, 21 katakan, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan berbuat apa yang 16. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya pada pohon itu engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Ayo, apa artinya? Silakan. Yang mau memulai. AKP, ayo AKP. Apa pendapatmu? Maaf Pak, tadi putus-putus suaranya Pak. Apa Pak? Matius 21 ayat 19, peristiwa Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Jadi pertanyaannya ini, ada di layar ya. Suara putus, tidak apa-apa, sudah baca sendiri. Mengapa Yesus begitu marah kepada pohon ara itu?
Apa artinya tindakan itu? Simbolikah, harifiahkah? Ayo, apa pikiran Anda? Kalau menurut saya ini dilihat secara simbolik sih Pak sepertinya. Karena Yesus melihat sebagai bangsa Israel itu seperti pohon ara yang tidak berbuah itu Pak. Oke. Itu salah satu penafsiran yang paling sering saya dengar. Betul. Mungkin bisa diarahkan ke situ. Oke. Bagus. Yang lain dapatnya apa? Tapi mengapa dia begitu marah sama orang Yahudi? Kan dia umat pilihannya. Karena kalau di konteksnya itu di ayat-ayat sebelumnya itu kan Yesus ditolak sama orang Yahudi, dan saat Yesus ke Bait Allah itu kan Yesus melihat bahwa Bait Allah dijadikan tempat berjualan dan Yesus marah di situ. Pas dia baliknya itu pohon aranya dikutuk Pak. Berarti saat itu kan Yesus kayak marah karena bangsa Israel ini udah jauh dari Tuhan dan Bait Allah dijadikan tempat berjualan itu Pak. Oke. Banyak konteksnya mengatakan seperti itu. Bagus. Oke. Yang lain boleh. Nafsiran yang bagus itu. Logika teologinya bagus. Yang lain coba. Yosua. Desi, Natalia ada. Coba. Oh, besok lagi ini Pak, lagi keluar dari Zoom, mungkin sinyalnya kali putus Pak. Yosua di luar ya? Di Zoom Pak Yosua. Di Besom Pak, cuman Besom lagi nggak ada di Zoom ini. Oke, jadi gimana ini? Di sini ada Naomi, ada Anton. Oke, Naomi boleh? Naomi. Menurut Anda gimana? Enggak apa-apa, dipaksain aja. Kalau belajar memang mesti dipaksain sedikit, salah enggak apa-apa. Nanti kita betulin bersama-sama. Yang penting Anda pakai dasar hermeneutika yang sudah diajarkan. Jadi Anis dicontoh, Agapim dicontoh konteksnya. Ya, konteks lo penting dalam penafsiran. Ya, silakan Naomi, ada satu pandangan. Naomi, gimana? Kalau belum ada, Anton. Naomi juga ini Pak, keluar dari Zoom, mungkin sinyalnya juga Pak. Anton, Silakan Anton. Iya Pak. Matius berapa tadi Pak? 21 ayat 19. Oh ya. Menurut saya sih ya ini secara ya gimana ya, simbolis juga sih Pak, karena Tuhan Yesus melihat bahwa bangsa Israel itu benar-benar sudah jauh dari Tuhan, makanya pohon ara itu seperti simbol gitu kan, kenapa tidak berbuah gitu. Dan juga menurut aturan Yahudi kan harus disisakan persepuluhnya untuk orang-orang berjalan kaki gitu kan Pak ya. Tapi nggak disisakan sama sekali sama pemilik dari pohon itu. Jadi Yesus marah di situ juga karena orang Yahudi tidak memelihara hukum Taurat gitu sih. Oke, jadi yang menafsirkannya pohon ara itu sebenarnya berbuah, tapi diambil sama pemiliknya dulu. Ya. Mungkin kalau sudah baca itu ceritanya pohon ara itu ada di pinggir jalan, sehingga Yesus yang sedang jalan bisa melihat. Jadi mungkin itu pohon ara yang tidak ada pemiliknya, yang ada di pinggir jalan, karena dia ada di pinggir jalan. Kemungkinan penafsiran kalau itu ada pemiliknya, mungkin secara logika teologi kurang kuat. Oke, bagus, tidak apa-apa. Tapi itu satu usaha yang bagus sekali untuk menafsirkannya. Ini kayaknya sungguh-sungguh pohon ini kalau baca ceritanya, kesan pertama pohon ini memang tidak berbuah gitu ya, bukan sudah berbuah terus sudah diambil orang gitu.
Kelihatannya begitu. Lebih ke arah situlah ya. Dibaca lebih teliti. Oke. Yang lain siapa yang mau? Baik. Salvika, Desi, ada semua? Halo, mana? Naomi sudah terhubung kembali, Pak. Oke, Naomi boleh kemukakan pandangannya, pemikirannya, penafsirannya. Silakan, Naomi. Ya baik Pak. Dari saya ini simbolik. Oke, simbolik. Mengapa Yesus begitu marah kepada pohon ara itu? Karena ia tidak berbuah, artinya ia tidak menghasilkan buah-buah kebenaran sehingga Tuhan marah. Oke, jadi orang yang tidak benar dikutuk, dibinasakan oleh Tuhan Yesus. Iya. Wah, itu sangat berbahaya. Yesus datang justru untuk orang-orang yang nggak benar seperti itu. Dia mau mati buat mereka, bukan mematikan. Ya. Iya. Ini nasihat yang berbahaya. Karena kan jadi banyak orang yang suci dan kudus yang di Tuhan Yesus, yang tidak suci dia bunuh, ya kutuk. Enggak, justru Tuhan Yesus datang sebagai anugerah ya. Jangan ke arah situ. Ini model-model penafsiran penghakiman. Jadi kita tidak sadar seringkali di gereja terlalu sering membuat jemaat menghakimi orang yang kurang kudus. Ya, salah satunya yang langsung kelihatan begini. Kalau misalkan ada kita tahu orang homo, orang gay, orang lesbian masuk ke gereja, kira-kira banyak yang merengut mukanya atau banyak yang senyum menyambut. Gimana? Orang homo masuk gereja, kira-kira lebih banyak disambut atau lebih banyak ditolak? Kebanyakan sih ditolak, Pak. Betul. Atau setidaknya mukanya emang muram melihatnya. Oke, itulah kebiasaan gereja, ya, merasa sebagai kumpulan orang kudus. Lalu kalau ada orang luar yang tidak kudus, ya, masuk, itu rasanya mereka dihakimi, orang yang pendatang nanti dihakimi sebagai orang yang tidak layak masuk gereja. Ini sangat berbahaya menurut saya, terlalu sering terjadi di gereja. Jadi yang munafik siapa di sini? Gereja. Gereja, bahaya sekali gereja itu justru yang paling sering munafik. Seringkali menolak orang yang harusnya diselamatkan, gitu ya. Atau lain contoh misalkan, kalau Anda di gereja tiba-tiba ada orang masuk pakai jilbab dan pakai kopiah, gitu, kira-kira bagaimana reaksi spontan jemaat gereja? Langsung pada takut mungkin, Pak, atau langsung pada alergi, anti, takut ya. Salah tempat ini barangkali ya. Terus ditanya, Anda lagi cari siapa gitu ya. Padahal sesungguhnya kita harus menyambut mereka sebagai anak yang hilang, seperti Bapak menyambut anak yang hilang. Sudah teringat ketika Bapak yang kehilangan anak bungsunya itu, ketika melihat anak bungsunya datang dari jauh sekali, apa yang dia lakukan? Apa yang dilakukan? Kita melihat anak bungsunya yang sudah hilang bertahun-tahun kembali dari jauh 1 kilometer, dia sudah melihat dengan mata tuanya. Apa yang dia lakukan? Ingat cerita itu? Ada yang mau jawab? Apa yang reaksi spontan si bapak tua tadi? si bapak itu langsung lari, Pak, langsung menyambut anak. Orang sudah tua lari, bayangkan. Itu kan luar biasa reaksi spontan yang penuh kasih terhadap orang yang terhilang.
yang sekarang ini tidak tergambar di gereja, tidak terjadi di gereja, bahkan sebaliknya. Itu ada orang luar, sedikit asing, bukannya disambut dengan gembira seperti Bapak surgawi, Bapak di surga, tapi kita alergi, kita benci, kita marah, kita kecewa, atau mungkin takut, kalau tadi orang terakhir yang saya contohkan. Mungkin inilah salah satu kegagalan gereja yang sampai hari ini nyata di Indonesia. Ya, katanya gereja bertumbuh, berkembang, ya orang Kristen lah bertumbuh, berkembang pesat sekali. Sekarang sudah makin banyak, ada yang bilang sudah 20%, 30%, menyenangkan banyak saudara-saudara kita. Saya khawatir itu semu. Yang mereka lihat adalah pertumbuhan gereja mereka yang merupakan pertumbuhan semu karena pindahan dari gereja lain. Dan sampai hari ini masih 90% lah kurang lebih saudara sepupu kita. Jadi salah satu itu gambaran nyata kegagalan gereja, mengenangkan yang menurut saya karena gereja belum dirasakan kasihnya oleh bangsa ini. Kita belum bisa mengasihi saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air dengan sungguh-sungguh. Bahkan kita lebih banyak membenci, anti, alergi, takut sama mereka. Mereka belum merasakan sama sekali kok kasih dari gereja. Pak Yusak, boleh tanya sedikit? Ya. Nggak tahu ini tadi saya sebentar nggak berada di tempat sebentar. Jadi pertanyaan saya kalau umpama nggak relevan atau sudah terjawab, tolong kasih tahu aja ya. Itu mengenai, saya pernah mendengar mengenai ini, mengapa Yesus begitu marah kepada pohon ara itu. Ada salah satu yang memberi tafsiran demikian, atau bagaimana pendapat Pak Yusak ya. Jadi gini, ada peraturan di dalam Perjanjian Lama itu kalau kita melakukan tuaian itu harus menyisakan sebagian untuk orang-orang janda atau untuk orang-orang miskin itu gitu. Jadi nggak boleh diambil. Jadi harvestnya itu, tuaiannya itu tidak boleh diambil habis. Tidak boleh dihabisin sama sekali, tapi harus ditinggalkan. Nah, misalkan seperti waktu zaman Ruth itu ada sebagian yang ditinggalkan supaya Ruth-nya bisa ngambilin gitu ya. Nah itu memang ada peraturan di dalam Taurat yang supaya meninggalkan, supaya bermurah hati kepada janda-janda dan untuk orang-orang miskin gitu. Nah, memang di dalam cerita Yesus mengutuki pohon ara itu kan, itu pohon ara itu tidak berbuah karena bukan musimnya kan, tapi harusnya masih ada sisa-sisa dari panen yang lalu yang ditinggalkan gitu untuk orang miskin, tapi itu ternyata tidak ada sama sekali kan. Jadi kelihatan seperti greed, seperti pemiliknya itu tamak, dihabisin aja semuanya gitu. Apakah jadi Tuhan itu marah karena melihat orang itu begitu tamaknya sehingga sama sekali tidak memikirkan orang miskin atau orang janda gitu. Mungkin ada sebagian pengaruhnya juga kepada orang-orang yang seperti tadi yang dibicarakan mengenai orang-orang yang datang ke gereja tapi mungkin cara pakaiannya lain atau gimana gitu. Jadi bagaimana pendapat Pak Yusak? Ada menafsirkan seperti itu, banyak sekali yang menafsirkan seperti itu memang. Tapi saya lihat di teksnya itu dikatakan bahwa dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ.
Jadi pohon ara ini kayaknya pohon yang nggak ada pemiliknya kayaknya, karena di pinggir jalan gitu. Ya, jadi enggak mungkin saya agak lemah kalau dikatakan itu pemiliknya mengambil semua gitu ya, karena kayaknya ini pohon yang bebas lah gitu saja, yang enggak ada pemiliknya. Itu menurut pendapat saya. Jadi mesti lain gitu penjelasannya, mesti agak lain. Ini kita sedang diskusikan sampai di situ. Tapi yang jelas ini bicara peristiwa ini bicara simbolik sekali ya, sama sekali bukan harfiah ya. Seperti yang ditafsirkan oleh teman-teman yang suka ngecek ngolok-ngolok Tuhan Yesus, itu manusia super aneh ya, yang lapar terus kepingin makan, lihat pohon ara, tidak berbuang, marah tuh luar biasa seperti anak kecil, childish dengan power ketuhanannya, dia mengutuk sebuah pohon sampai mati. Lucu sekali ya Tuhanmu itu. Itu buat olok-olok memang. Tapi karena mereka menafsirkan harfiah sekali, ya, itu jelas tafsirannya karena harfiah sekali dan memang intensinya memang untuk menjelekkan kita. Oke, jadi ini simbolik. Nah, saya melihatnya ini sebagai dikatakan berdaun lebat. Jadi kelihatannya tuh hebat, megah, dari jauh tuh kelihatan nih hebat sekali nih pohon. Itu yang ditulis di teks itu. Ini menurut penggambaran orang dunia yang sukses, menurut ukuran suksesnya dunia ya, diberkati secara duniawi. Orang yang sukses, orang yang populer, orang yang pintar, orang yang karismatik, menarik sekali. Kelihatan megah dan hebat dia ini. Bahkan cenderung sombong dan pamer. Daun itu menggambarkan kan keindahan dan kemegahan dan kesehatan dari pohon itu. Tapi tidak ada buahnya. Jadi sebenarnya ini seperti orang sukses yang kosong, yang mati rohaninya. Ya. Kalau itu digambarkan sebagai orang Yahudi ada benarnya. Tapi secara umum ini gambaran kemunafikan dunia sekarang ini ya. Yang kalau sering nonton film Hollywood itu American Dreams. American Dreams itu luar biasa memacu orang kapitalis tadi untuk dengan segala cara harus sukses. Sukses dalam arti material sama sekali. Ya, kaya, uangnya banyak, pamer, bisa menunjukkan segala kemewahan hidup di dunia ini ya. Ini gambaran dari egoisme orang yang diberkati, tapi tidak menjadi berkat. Itu betul sedikit konteksnya di Pak David katakan tadi, orang diberkati sebenarnya orang ini kan, yang segala kemegahannya, tapi dia tidak bisa menjadi berkat. Pohon menurut saya adalah satu contoh makhluk hidup ya, makhluk hidup kan dia ya, yang paling tidak egois sebenarnya, karena dia menghasilkan buah dan dia tidak pernah makan buahnya sendiri. Orang lain semua yang hidup di sekitarnya yang menikmati berkat yang dia hasilkan itu tadi. Ya. Jadi ini pohon sebaliknya daripada sifat alami dari sebuah pohon. Pohon itu sifat alaminya menjadi berkat semata-mata. Ya, manusia pun tidak bisa jadi seperti itu loh, saudara. Manusia pun kalau diberkati hanya sebagian yang dia salurkan menjadi berkat, ya kan? Sebagian kan dia nikmati juga. Pohon itu luar biasa idealnya dalam arti bisakah kita bisa menjadi seperti pohon itu? Semua kita serahkan apa yang kita hasilkan untuk orang lain, yaitu terlalu ideal. Nah, pada beberapa tahun yang lalu terkenal perusahaan Colgate, perusahaan yang membuat pasta gigi yang sukses sekali itu, katanya perpuluhannya itu 90% katanya. Dia hanya ambil 10%. Itu bagus sekali, sudah luar biasa. Oke, jadi memang juga banyak penafsir yang menghubungkan ini dengan sifat orang Yahudi yang penuh kemunafikan agamawi. Orang Yahudi itu
pada zaman Yesus itu sudah mencapai kemunafikannya yang paling tinggi, yaitu agamawinya sangat menonjol, tapi rohaninya nol sama sekali. Dari luar saja orang Yahudi itu tampak sangat rohani, karena istilahnya sembayangnya kan, kalau menurut Alkitab Janjian Lama 3 kali sehari ya, dan dia 3 kali sehari berdoa. Ya. Itu semua lakukan, perpuluhan dia lakukan, puasa dia lakukan, semua dia lakukan. Perintah-perintah yang bersifat agamawi, ritualistik, dan lahiriah itu yang dilakukan oleh orang ahli Farisi, ahli Taurat dan orang Farisi pada zamannya Yesus. Dia melakukan semua perintah Taurat, ya. Tapi hatinya busuk. Inilah musuh utama Tuhan Yesus pada zamannya, kita tahu semua ya. Sampai sekarang itu orang-orang tampak hebat di luar, tapi kacau di dalam sebenarnya. Banyak sekarang, termasuk pendeta dan hamba Tuhan. Yang dari luar kelihatannya hidupnya luar biasa, jadi model, jadi teladan, tapi tidak ada yang tahu yang terjadi di belakang layar, saudara. Jadi buah yang Yesus harapkan di ayat ini adalah buah roh, yang disebut buah roh. Buah roh itu bicara karakter ilahi, kan kita tahu Galatia 5:22-23 itu bicara tentang karakter ilahi. Itu yang lebih penting daripada segala ritual agamawi yang sifatnya lahiriah, ritualistik, yang pada zaman Yesus itu mencapai puncaknya. Dan sampai hari ini masih banyak gereja yang senang yang ritual-ritual, ritualistik, aturan gereja, ADART gereja, itu bahkan bisa lebih penting daripada Alkitab. Ya kan? Kalau gereja teman-teman kita di Roma itu lebih mementingkan tradisi dan sejarah gereja, lebih dipercaya dan dipegang. Ya. Katekismes lebih dipegang dan sebagainya daripada Alkitab. Ini jadi bicaranya tentang simbolik sekali buah roh. Tuhan paling tidak suka kalau melihat orang yang sudah bertobat baru, lahir baru, tapi tidak mempunyai buah roh. Ya, pamer kekayaan dan mengatakan, aku diberkati Tuhan karena aku ini ABCD. Aku taat dan setia ke gereja, aku taat dan setia membaca Alkitab, aku taat dan setia memberi perpuluhan, makanya aku diberkati. Ini model zaman sekarang, ini model-model orangnya yang merasa hebat sekali, merasa rohani sekali dia. Kalau ditanya, kalau pernyataannya selalu ini buktinya aku disayang, dikasih Tuhan, di favor oleh Tuhan. Buktinya aku diberkati lebih dari semua orang yang lainnya. Lalu dia menganalisa sebab dia melakukan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Ya. Padahal itu tidak bicara tentang karakter, ya. Bicara tentang ritual dan perintah yang lebih bersifat perintah Taurat lah ya, pada umumnya itu. Itu kayaknya jadi konteksnya ayat ini harus hati-hati. Ini salah satu contoh bagaimana kita menafsirkan ayat harus dengan hati-hati. Walaupun sekali lagi masih banyak pendapat, tidak saya mengatakan bahwa penafsiran yang saya katakan tadi itu yang paling benar, tapi itulah pandangan saya, ya. Dan saya benarkan yang mengatakan itu dalam konteks orang Yahudi ada benarnya, lalu dalam konteks orang yang greedy seperti tadi pada itu ada benarnya. Orang greedy itu kan dia diberkati tapi tidak menjadi berkat. Itu juga bukan salah satu yang bukan ciri orang Kristen, ya. Karena sejak dari Abraham Tuhan sudah membuat covenant. Covenant itu suatu ikatan perjanjian pribadi yang atas inisiatif Tuhan, ya. Tuhan kita itu agak aneh, dalam hal ini saya anggap kalau istilah saya agak aneh,
Karena sebagai Tuhan, dia tidak perlu dan tidak wajib mengikatkan diri dengan manusia dengan suatu perjanjian. Ya kan? Dia orang berkuasa, maha kuasa segala sesuatu. Ngapain gitu? Mestinya manusia yang berinisiatif mengadakan perjanjian dengan Tuhan supaya dia diberkati lah, misalnya begitu, lebih masuk akal. Tapi ini Tuhan itu selalu lebih sering berinisiatif mengadakan sebuah covenant yang artinya perjanjian yang mengikat. Covenant itu bukan sekedar perjanjian. Arti covenant adalah sebuah perjanjian yang mengikat. Artinya dia sendiri mengikatkan dirinya. Yang tidak perlu Tuhan, kenapa mesti buat covenant yang mengikat dirinya untuk harus mewujudkan his promise gitu ya. Dia tidak wajib, tapi dia lakukan itu. Dia sedang sekali melakukan itu. Ya, kita bisa melihat sejak dari Adam, ya, disebut Adamic Covenant itu, ya, dia membuat perjanjian yang mengikat dirinya sendiri bahwa dia akan mengorbankan anaknya untuk menyelamatkan keturunan Adam nanti di suatu waktu. Itu kan agak berlebihan gitu. Dan dalam kasus Adam yang salah sama sekali. Kenapa Tuhan yang harus berkorban dengan mengikatkan dirinya, dengan mengorbankan anak satu-satunya. Ya. Tapi itulah Tuhan kita. Hebatnya Tuhan kita ya. Lalu pada Abraham juga dia mengikatkan dirinya, berjanji untuk memberkati Abraham supaya menjadi berkat bagi banyak bangsa. Ya. Jadi ingat bahwa Abrahamic Covenant ini namanya Abrahamic Covenant, katakan janjian Tuhan dengan Abraham itu sifatnya tujuannya adalah satu, supaya keturunan Abraham semua harus menjadi berkat bagi dunia ini. Apakah gereja hari ini sudah menjadi berkat bagi dunia ini? Yalah, pasti itu. Tapi rasanya masih tidak cukup. Rasanya masih tidak cukup. Itu tadi, 97% dari dana gereja itu untuk keperluan intern, untuk memperindah gereja, memperbarui sound system, beli ini, beli itu, pakai karpet, pakai AC yang paling bagus, semuanya paling bagus, lalu hanya 3% untuk misi. Misi itu kan sebenarnya yang menjadi berkat untuk orang di luar gereja. Tapi itu minim sekali, 3%. Kurang dari 3%, bahkan beberapa studi di Amerika ya, karena ketika saya buat disertasi ini saya membaca banyak studi-studi seperti ini. Jadi tujuannya Abrahamic Covenant adalah untuk kita orang Kristen harus bisa menjadi berkat. Seperti pohon yang menjadi berkat, kita tidak makan sendiri buahnya, tapi untuk orang boleh ambil sesukanya. Orang di sekitar kehidupan kita harus kita berkati. Itu adalah Abrahamic Covenant intinya. Tapi banyak orang memotong. Tuhan berjanji pada Abraham dan turunnya untuk memberkati Abraham berlimpah-limpah. Titik. Lupa komanya. Di belakang komanya itu yang terpenting dari Abrahamic Covenant. Supaya engkau dapat menjadi berkat bagi banyak bangsa. Ini yang paling sering saya tekankan pada jemaat. Ayo jadi orang Kristen harus jadi berkat. Jadi berkat bukan cerita cuma membagi uangmu. Tidak semua orang punya uang berlebihan, ada bahkan yang kekurangan. Tapi kita semua orang Kristen dapat bisa menjadi berkat dengan segala yang kita miliki, yang lebih dari orang lain. Misalkan saya ini sekarang sedang membagi berkat kepada saudara tentang pengetahuan yang saya punya lebih daripada saudara. Ya. Pengetahuan teologi, pengetahuan dari politika yang Tuhan berikan lebih pada saya harus bagikan. Saya harus sebarkan, saya harus sharekan ke sebanyak mungkin orang. Karena itu dari Tuhan, tidak boleh percuma kalau saya diberi pengetahuan terus tidak saya bagi-bagikan. Ya. Percuma sama sekali. Jadi apa saja bisa menjadi berkat. Kalau engkau jadi dokter,
juga bisa menjadi berkat, mudah sekali bisa menjadi berkat, ya kan? Jangan jadi dokter yang materialistis sekali, gitu ya. Ada uang ada treatment, ada uang ada treatment, ya. Jadi kita semua bisa menjadi berkat. Saya punya seorang dokter internis di Surabaya yang cukup sukses, ya. Dia akhir-akhir terkenal dijuluki temannya Terkun. Terkun itu dokter dukun, dukun. Sebab dia setiap kali ada pasien datang, dia bilang begini, sebelum kita periksa, sebelum saya obati, sebelum saya ngasih resep dan sebagainya, mari kita berdoa dulu. Diajak berdoa dulu, nggak peduli siapapun. Karena dia tahu, sudah sadar nggak sadar, dia tahu dokter punya otoritas tertentu, saudara. Orang yang datang ke seorang dokter itu sangat membutuhkan dia. Disuruh apa saja maulah, praktis begitu, ya kan? Jadi dia pakai itu peluang untuk memberitakan Injil. Setelah berdoa, dia ngomong tentang Injil dulu, saudaranya. Ya. Jadi waktunya habis untuk Injil lebih banyak daripada ngobati. Setelah itu gampang urusannya, setelah itu ya cepat setelah itu urusannya. Jadi teman-teman dia bilang, oh ini Terkun nih, masuk dokter dukun. Tentu dengan nada mengejek, ngolok-ngolok ya. Dokter kok seperti itu, sentriknya ya, seakan-akan dia bukan dokter yang ahli, tapi dia cuma ahli mendoakan, dan kalau orang sembuh itu karena kesembuhan ilahi dari Tuhan Yesus Kristus. Itu kan dokter salah satu sarjana yang mungkin paling sombong ya, karena dia memegang nyawa orang lain. Jadi kalau pakai dicampur-campur dengan rohani, mereka paling banyak tidak setuju. Ya. Oke, jadi begitu saudara, kita harus menjadi berkat. Ini inti dari pelajaran yang Yesus ingin ajarkan dengan peristiwa ini. Tidak lebih, tidak kurang. Oke, bless you all. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian kembali ke pokok anggur. Ya. Jadi sebagian dari kalian sudah menulis dengan baik sekali, yaitu pohon anggur itu biasanya kalau dibudidayakan, tidak tumbuh liar, itu oleh pengusahanya dibuat para-para. Para-para itu seperti pagar-pagar dari bambu gitu ya. Tujuannya supaya apa? Karena pohon anggur ini adalah tanaman yang merambat. Jadi supaya dia berbuah maksimal, harus dirambatkan ke atas, ya, supaya sebanyak mungkin kena matahari. Makanya tadi yang tidak berbuah diangkatnya, dipindahkan ke atas supaya dapat matahari. Kalau dapat matahari, maka dia akan berbuah. Itu inti ceritanya dari pokok anggur tadi, dilihat dalam konteks pengetahuan teknologi pertanian zaman sekarang. Sebutnya ya, teknologi zaman sekarang berhasil membuat pohon anggur berbuah maksimal karena merekayasa secara teknologi yang baik menurut saya, yaitu dengan mengetahui bahwa pohon anggur sangat butuh matahari selain air, maka dibuatlah para-para. Jadi itu ya, yang seperti jaringan gitulah, jaringan di mana semua dinaikkan. Ranting-rantingnya semua dinaikkan ke atas para-para supaya semua menghadap matahari sebanyak mungkin. Semua sudah bisa menjelaskan dengan baik tentang itu. Untuk itu saya sangat hargai kerja saudara. Saya rasa waktu saya sudah hampir habis dan saya akan stop untuk memberi kesempatan pada Anda untuk bertanya dan saling sharing. Silakan. Saya harap semua boleh mengeluarkan pandangannya. Oke,
sharing yuk, kita diskusi. Lagi diskusi. Jangan pasif, kalau belajar mesti aktif. Kalau pasif Anda nanti cepat lupa apa yang Anda pelajari. Ayo, ada yang mau memulai? Saya belum dengar suaranya yang cewek-cewek. Desi, Natalia, ada? Ada nggak? Anton, Desi, Natalia, Salvika. Ayo, silakan. Nggak ada, Pak. Nggak ada apa maksudnya? Nggak ada sharingnya sama sekali. Oke, saudara dapat apa hari ini? Misalnya, dapat apa hari ini? Yang penting. Satu kalimat saja, apa yang paling penting? Pesan firman Tuhan hari ini. Siap ngajar, saya selalu ada firman Tuhan. Kalau yang saya dapat dari pelajaran ini, yaitu tentang untuk kita hidup berbuah di dalam Tuhan. Artinya berbuah itu apa? Harus jadi hamba Tuhan yang sukses, gerejanya 10.000? Tidak, tapi hidup. Suaranya kok kecil sekali ya? Kecil sekali. Saya poli di mic apa? Speaker. Cek. Pol sekali. Gimana? Cek gimana, Pak? Ya, teruskan tadi. Apakah harus sukses? Bukan untuk sukses, tapi untuk kita berbuah, yaitu kita menumbuhkan seperti buah-buah roh dalam kehidupan kita. Oke, bukan kita saja, Mbak Tuhan ya pastilah. Jemaat gimana? Jemaat gimana? Apakah tugas Anda untuk menumbuhkan jemaat Anda? Apakah tugas hamba Tuhan, pendeta, juga termasuk menumbuhkan jemaat? Iya, Pak. Tugas. Iya, jelas sekali itu. Ya, nomor satu jemaatmu, betul itu ya. Sebab itu domba-domba yang Tuhan percayakan padamu. Apakah artinya membuat mereka bertumbuh itu harus menjadi jemaat yang sukses sehingga banyak persembahannya? Enggak. Ya juga, jangan enggak. Ya dan enggak dalam arti ya kita juga perlu jemaat-jemaat yang diberkati secara finansial. Benar ya, itu perlu. Tapi jangan menjanjikan semua jemaat harus sukses. Itu perintah Tuhan. Harus kaya. Enggak, itu kelewatan, agak melewati batas ya. Tapi beberapa di antara saudara akan diberkati Tuhan dengan tujuan saudara supaya saudara dapat menjadi berkat bagi orang di sekitar Anda, bagi gerejamu. Itu enggak perlu malu-malu untuk harus kita katakan pada jemaat, sebab gereja juga perlu dukungan finansial dari jemaat. Siapa lagi yang kita bisa andalkan dari gereja kalau bukan jemaat yang diberkati Tuhan lalu menjadi berkat. Ini pelajaran yang terpenting hari ini adalah Anda harus mengajarkan jadi orang Kristen itu harus jadi berkat. Itu nomor satu. Bukan diberkatinya yang penting itu. Yang penting itu menjadi berkat. Percuma loh jemaat Anda diberkati sukses tapi lupa perpuluhan terus. Repot ya, Anda repot. Oke, yang lain coba. Saya belum dengar. Salvika. Apa yang pelajaran apa yang Anda dapat dari ini? Yang saya dapatkan dalam pelajaran ini, yang dimana Tuhan, seperti Tuhan mengangkat dan memindahkan anggur yang dimana yang tidak berbuah untuk dibersihkan menjadi yang bisa menghasilkan buah yang lebat. Begitu juga dengan kehidupan kita, dimana di saat kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan, di saat kita mengalami suatu hal yang membuat kita untuk sulit untuk kita
bangkit dari keterpurukan ini. Oke, apa? Bagus, bagus. Putus ya. Putus suaranya. Oke. Kayaknya gangguan. Oke, Pak David, boleh ditutup. Ini katanya putus ya. Terima kasih Pak Yusak. Bisom sih nggak putus sih Kak, kalau ya. Naomi yang kadang-kadang hilang-hilang. Enggak, gambarnya mandek gitu, mati kan. Oh ya? Suaranya hilang, bisa. Ya. Oke, kita akan akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Mari kita salah satu berdoa. Silakan. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pelajaran kami telah pelajari hari ini. Biar kami boleh menerima ya Tuhan pengertian dari firman-Mu, biar kami boleh menjadi berkat dan juga